teman-teman semuanya, selamat datang di channelku. Nah, kali ini kita ada di segmen Si Relationship. Di sini kita akan banyak membahas tentang dunia relationship atau dunia percintaan. Namun kali ini videoku sedikit berbeda, karena kali ini aku akan mereview satu film yang banyak banget kalian request, yaitu film Story of Kali When Someone in Love. Nah, film ini menjadi salah satu film yang sedang ramai diperbincangkan oleh banyak orang di media sosial. Sebagai sutradara film ini, Angga Dwi Masangsongko pun sangat bangga karena cerita mengenai Kali dan Dinda mencapai lebih dari 100.000 penonton. Wah, keren banget ya. Story of Kali When Someone in Love ini bercerita tentang Kali dan Dinda, pasangan yang berusaha memberi yang terbaik untuk kekasihnya. Konflik yang terjadi pun cukup beragam, mulai dari berupaya untuk membahagiakan pasangannya, menyembuhkan luka, dan juga berdamai dengan trauma. Nah, salah satu hal yang paling mencolok atau yang paling banyak dibicarakan dari film ini adalah toxic relationship yang ada di dalamnya. Walau bercerita tentang Kali dan Dinda, namun karakter keduanya pun terbentuk dari masa kecil yang kurang baik. Ada peran dari masing-masing kedua orang tua mereka, sehingga Kali dan Dinda tumbuh menjadi pribadi yang begitu dekat dengan permasalahan toxic relationship. Nah, kali ini aku akan mereview film Story of Kali When Someone in Love ini dari sisi psikologisnya. Jadi aku bukan mereview bagaimana alurnya atau bagaimana bentuk ceritanya, tapi aku akan mereview dari sisi psikologisnya, bagaimana tingkah laku Kali ataupun Dinda, mengapa mereka bertingkah laku seperti demikian, dan sebenarnya apa yang terjadi sama mereka sih dari sisi psikologisnya. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, karakter pertama yang akan aku bahas adalah karakter utama dari film ini, yaitu si Kali. Kenapa sih kok Kali tiba-tiba berubah menjadi orang yang posesif, overprotective, dan bahkan di beberapa scene dia berani kasar kepada Dinda. Ternyata sejak kecil Kali sudah memiliki keluarga yang dipenuhi dengan toxic relationship. Meskipun gak dijelaskan secara detail sih dalam filmnya, namun sosok Kali di masa kecil melihat serta merasakan perpisahan yang terjadi oleh orang tuanya. Perpisahan tersebut membuat Kali merasa takut. Dia merasa takut bahwa hal tersebut akan dirasakan juga oleh dia saat dia berpisah dengan Dinda. Hal ini yang membuat Kali sangat overprotective. Karena hal ini juga, karena perpisahan orang tuanya membuat Kali tumbuh menjadi sosok yang sangat posesif, selalu curiga, sangat cemburu, dan mampu bersikap kasar saat berpacaran dengan Dinda. Dia menjadi orang yang sangat overprotective dan selalu minta dikabarin terus-menerus. Intinya dia tidak mau apabila yang dirasakan papanya dirasakan juga oleh dirinya. Nah, meskipun aku gak bisa mendiagnosis secara pasti, namun ternyata si Kali ini mengalami gejala OLD atau Obsessive Love Disorder. Obsessive Love Disorder atau OLD adalah suatu kondisi di mana seseorang menjadi sangat terobsesi dengan satu orang lainnya yang sangat dia cintai. Dia memiliki keinginan obsesif yang luar biasa untuk memiliki dan melindungi orang tersebut. Dia tidak mau menerima sebuah penolakan cinta atau kegagalan dalam urusan percintaannya. Nah, orang ini akan merasa harus melindungi orang yang sangat dicintainya, seolah-olah orang yang dicintainya itu sudah menjadi miliknya. Nah, Susan Forward dan juga Jack Burke dalam bukunya Obsessive Love When It Hurt Too Much to Let Go 1991 mengatakan, jika obsesi terhadap pasangan tadi tidak muncul dengan mudahnya di awal hubungan, dua sejoli yang dimabuk asmara ini akan terlena dengan status hubungan yang baru yang mereka
jalani, sehingga saking terlenanya kedua sejoli ini justru tidak bisa mengatasinya. Nah, lalu ada beberapa ciri dari orang yang mengalami gejala OLD ini, dan itu bisa kita lihat juga dalam karakter Kale. Jadi ada beberapa cirinya, yaitu Kale memiliki daya tarik yang luar biasa kepada satu orang, atau Kale memiliki daya tarik yang sangat berlebihan kepada Dinda, hanya kepada Dinda. Maksudnya itu dia sangat terobsesi dengan satu orang tersebut, dan obsesi Kale kepada Dinda ini sudah di luar batas wajar gitu. Dia kayak udah terobsesi banget sehingga dia gak mau ngelepasin Dinda dan takut bahwa Dinda hilang dari hidupnya, seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu Kale memiliki kebutuhan untuk melindungi Dinda yang dicintai. Memang sebenarnya hal ini gak salah, namun hal yang dilakukan Kale itu terlalu berlebihan sehingga membuat Dinda merasa tidak nyaman dengan Kale, karena Kale terlalu overprotective kepada Dinda, sehingga Dinda merasa dia tidak memiliki kebebasan dalam hidupnya sendiri. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah Kale memiliki pikiran dan juga tindakan yang posesif. Jadi dia membatasi segala hal yang dilakukan oleh Dinda. Memang tujuannya menurut Kale adalah melindungi Dinda, namun ternyata hal itu membuat hubungan menjadi sangat toksik dan juga secara gak langsung membuat pasangan kita merasa gak nyaman dengan diri kita gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Kale mudah cemburu secara ekstrim melihat Dinda berinteraksi dengan cowok lain atau berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, di beberapa scene ditunjukkan bahwa Kale sangat cemburu saat Dinda berinteraksi dengan teman-teman dari grup band ARA. Nah, kemudian yang ciri-ciri yang terakhir kenapa Kale memiliki gejala OLD ini, yaitu Kale nggak punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Jadi dia takut apabila si Dinda kembali lagi kepada mantannya, si Argo. Jadi si Kale takut Dinda merasa gak bahagia dengan dirinya. Kale merasa gak percaya diri bahwa Kale bisa membahagiakan Dinda. Nah, itu tadi beberapa kesan psikologis yang bisa aku dapat dari karakter sosok Kale ini. Sekarang kita lanjut kepada karakter si Dinda. Pasti teman-teman banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kok Dinda mau aja terjebak dalam toxic relationship, mau aja dikasarin, diposesifin. Ternyata sama halnya dengan Kale, Dinda pun berada pada keluarga yang toxic relationship, ada di keluarga yang gak sehat. Masa kecil Dinda tumbuh pada keluarga yang sudah biasa menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah. Ayah Dinda sekali memukul ibu Dinda, sehingga Dinda menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang sudah biasa dan pasti terjadi pada setiap pasangan, sehingga Dinda tetap menerima apapun perlakuan dari pasangannya meskipun itu tidak baik buat dia. Dikutip dari Domestic Violence Prevention Center Gold Coast in Each, anak-anak yang melihat ibunya diancam, direndahkan, diserang secara fisik maupun mental akan merespon secara otomatis terhadap kekerasan dengan memanipulasi perilaku korban maupun perilaku pelaku. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumahnya umumnya juga memiliki masalah perilaku, somatik atau emosional yang serupa yang dialami akibat trauma pada masa kecilnya. Perilaku yang ditunjukkan oleh Dinda adalah dia menirukan perilaku ibunya sebagai korban dari sebuah kekerasan dalam sebuah hubungan. Nah, dia mengkondisikan dirinya sebagai korban dan menganggap bahwa kekerasan dalam sebuah hubungan adalah hal yang biasa.
dan pasti terjadi pada setiap relationship atau hubungan, sehingga dia selalu menerima apapun yang dilakukan oleh pasangannya karena dia menganggap hal itu adalah tanda sayang atau adalah hal yang sudah biasa. Nah, ada satu pesan psikologis yang bisa kita dapat dari film Story of Kale When Someone in Love ini, yaitu saat kita ingin memulai sebuah hubungan, kita ingin membuka lembaran baru, kita harus benar-benar yakin kalau kita sudah sembuh dari luka lama kita, dari masa lalu kita yang menyakitkan, ataupun masa kecil kita yang kurang baik. Kalau kita belum benar-benar merasa yakin bahwa kita sudah sembuh dari masa lalu kita atau dari trauma yang kita alami di masa lalu, maka hal tersebut akan kita bawa-bawa terus dalam setiap hubungan yang kita jalani. Dan nanti ujung-ujungnya kita akan tetap terjebak pada toxic relationship. Jadi teman-teman, khususnya buat teman-teman yang mungkin mempunyai masa kecil seperti Kale ataupun Dinda, atau pernah terjebak pada hubungan yang toksik, teman-teman harus, kalau mau memulai sebuah hubungan kembali, teman-teman tuh harus udah yakin kalau teman-teman udah sembuh, teman-teman udah mempunyai tujuan baru dalam sebuah hubungan, sehingga kalian benar-benar ada dalam sebuah hubungan yang sehat, bukan hubungan yang toksik. Oh iya, toxic relationship ini akan aku bagi menjadi 2 part. Part yang pertama yaitu yang udah aku lakuin tadi, aku mereview film Story of Kale When Someone in Love ini. Nah, nanti di part yang kedua aku akan lebih spesifik membahas tentang toxic relationship. Apa aja tanda-tandanya, terus gimana cara kita bisa keluar dari toxic relationship, dan juga dampak buruknya buat kesehatan mental kita. Nah, menurut kalian, apakah hubungan toksik selalu memiliki tanda-tanda kekerasan fisik ataupun verbal? Kalau misalnya kalian masih berpikiran seperti itu adalah pikiran yang kurang benar ya teman-teman. Memang beberapa toxic relationship bersifat kekerasan fisik ataupun verbal, tapi ternyata secara nggak sadar ada beberapa hal yang menandakan bahwa kita ada dalam sebuah hubungan yang toksik. Namun kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita sedang ada dalam hubungan yang toksik tersebut. Hal ini akan aku bahas di part 2 nanti. Aku akan membahas apa aja sih ciri-ciri dari toxic relationship, lalu dampak buruk apa buat kesehatan mental kita, dan juga bagaimana cara mengatasi atau keluar dari toxic relationship. Jadi jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga buat nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan part 2 nanti.